Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Pada nomor 7 ini soalnya ada cahaya dengan panjang gelombang 440 nanometer melewati sebuah aparatus dengan celah ganda, di mana masing-masing celah itu lebar celahnya tidak dapat diabaikan, ya, tidak dapat diabaikan. Jadi harus kita pandang. Maka masing-masing celah akan mengalami proses difraksi. Lalu dari proses difraksi masing-masing celah kemudian akan menghasilkan interferensi. Jadi istilahnya adalah proses peristiwa difraksi interferensi, ya. Difraksi interferensi, di mana kalau bisa dilihat pada grafik, ya, itu terlihat grafik intensitas terhadap sudut, ya, terhadap sudut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitung lebar celah masing-masing pada peristiwa celah ganda ini, lalu jarak antar celahnya, dan C yang kita harus memverifikasi intensitas dari M1 dengan M2. Ya, oke. Sekarang pada proses interferensi dengan difraksi, maka minima difraksi itu bisa jadi dia bertumbukan dengan maksima interferensi. Kita tahu untuk minima difraksi itu punya persamaan A sin theta kali M, saya kasih M-nya M difraksi di sini kali lambda. Sedangkan maksima interferensi itu terjadi dari D, di mana D itu lebar celah kali sin theta dibagi dengan M interferensi kali lambda. Ini I, ya. Interferensi dikali dengan lambda. Lalu sehingga kalau kita bandingkan antara dua persamaan ini ketika mereka berdua bertumpuk, sehingga itu terjadi ketika sin theta sama dengan MD dibagi lambda dibagi dengan A, atau juga sin theta MI dibagi lambda per D. Sehingga kalau mereka bertumpuk atau ada di posisi yang sama, sehingga sin theta yang di atas akan sama dengan sin theta yang di bawah. Sehingga kita punya MD lambda per A sama dengan MI lambda dibagi D. Sehingga kalau kita coret hal yang kita bisa yang sama, lambda sama dengan lambda yang digunakan sama, artinya perbandingan MD dibagi dengan MI itu akan sama dengan A dibagi dengan D. Atau ini arti dari persamaan ini, arti dari hubungan ini adalah orde minima difraksi yang bertumpuk dengan orde maksima interferensi itu sebenarnya dengan perbandingan antara lebar masing-masing celah pada percobaan celah ganda dibandingkan dengan jarak antar dua celah tersebut. Nah, di sini dari gambar kita bisa lihat bahwa saat 0 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 maksima dari interferensi yang muncul pada terang pusat pola difraksi. Kalau kita bisa diperhatikan di sini. Tapi pola kelima, ya, pola kelimanya itu tertumpuk. Nah, lalu kita tahu di sini karena minima sebagai difraksi, minima difraksi itu terjadi ketika sudutnya itu 5 derajat, ya. Karena sudutnya 5 derajat. Artinya kalau kita ambil di sini, ya, kalau kita ambil pola kelima, ya. Pola kelima itu terjadi, jadi M dari gambar, ya, lihat dari gambar pada saat M difraksi sama dengan 1, M interferensi yang hilang itu adalah M sama dengan 4, ya. Kenapa 4? Karena di sini M-nya itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi artinya pola kelima itu adalah 4. Ya, 4. Nah, lalu kalau kita ambil di sini berarti di sini 1 dibagi 4 itu akan sama dengan A dibagi D. Sehingga kita punya D itu sama dengan 4A. Nah, lalu kita ketahui juga pola minima pertama
difraksi, jadi difraksi ya, MD sama dengan 1 itu terjadi ketika tetanya sama dengan 5 derajat. Bisa dilihat pada soal, sehingga kita bisa dapatkan A sin theta sama dengan M kali lambda. Kita akan dapatkan A akan sama dengan M lambda dibagi dengan sin theta. Jadi kalau kita masukkan ini 1, lambdanya itu adalah 440 nanometer dibagi dengan sin 5 derajat. Jika Anda bisa pakai kalkulator Anda masing-masing, kita akan dapat besarnya 5,05 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, sehingga D akan sama dengan 4A, D akan sama dengan 2,02 kali 10 pangkat minus 5 meter. Ya, kita akan dapatkan D-nya yang A ya. Kita akan dapatkan D-nya di sini. Lalu yang B, yang ini yang B ya. Yang ini yang B, ini yang A. Nah, lalu yang ditanya yang C adalah apakah kita bisa verifikasi besar intensitasnya? Ya, kita tahu karena ini prisma difraksi dengan interferensi, maka interferensi pada sudut alfa itu adalah interferensi maksimum dikali sinus alfa per alfa kuadrat pola difraksinya ya, di mana interferensi minimum kita tahu dari soal di situ bisa kita lihat adalah 7 miliwatt per cm persegi, maaf. Ya, ini didapat dari grafik ya. Kita tidak perlu terlalu pusing dalam grafik, di mana alfa kita tahu alfa itu adalah pi dikali A sin theta dibagi lambda, atau di sini sama dengan setengah K kali delta X untuk difraksi. Ya, kamu bisa lihat di sini pada saat kita menentukan difraksi. Sehingga pada saat Anda bisa cek pada saat M sama dengan 1, M sama dengan 1 ya, pada saat M sama dengan 1 ya, pada saat M sama dengan 1. Oh, ini M lambda ya harusnya di sini ya. Ada M-nya. M sama dengan 1 sehingga A-nya pi A kali sin theta per lambda. Pada saat M sama dengan 2, A-nya pi A sin theta per 2 lambda. Nah, dengan menghitung ini dengan kalkulator, lalu substitusi lagi ke persamaan yang di atas, ya, Anda akan mendapatkan nilai intensitas yang sama seperti pada grafik. Saya kembalikan pekerjaan masing-masing pada Anda yang belajar. Semoga cukup jelas.